Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ludia Yuniadina dari Prodi Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen mata kuliah rancangan penelitian, yaitu Ibu Dr. Novi Fitria, MSI, MT. Pada tugas ini, saya mengambil judul Gambaran Kadar Glukosa Darah pada Suspek Diabetes Mellitus di Klinik Naraya. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Menurut Federasi Diabetes Internasional atau disebut IDF, pada tahun 2019, jumlah penderita diabetes di seluruh dunia adalah 463 juta di atas usia 20-79 tahun, yang setara dengan prevalensi 9,3 di antara populasi umum pada usia yang sama. Menurut perkiraan gender dari IDF, prevalensi diabetes diperkirakan meningkat seiring dengan bertambahnya usia penduduk, yaitu 19,9% atau 111,2 juta orang berusia 65-79 tahun. Usia ini terus bertambah dan diproyeksikan mencapai 578 juta pada tahun 2030 dan 700 juta pada tahun 2045, dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Menurut hasil Riskesdas 2018, prevalensi diabetes di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada usia 15 tahun adalah 2%. Indikator ini menunjukkan peningkatan 1,5% dibandingkan dengan prevalensi diabetes tahun 2013 di kalangan penduduk usia 15 tahun. Namun, dalam survei gula darah, prevalensi diabetes meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018, dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Setiarogo 2013 bahwa seseorang yang obesitas mempunyai hubungan signifikan dengan diabetes mellitus, yaitu 7,14 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok IMT normal. Faktor terjadinya obesitas dapat disebabkan karena pola makan yang tidak baik ataupun kurangnya seseorang untuk memperhatikan aktivitas seperti olahraga, sehingga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan klinis yang membantu diagnosis penyakit. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah adalah suatu pengukuran langsung terhadap kadar gula darah pasien pada waktu tertentu saat dilakukan pengujian. Rosman 2018. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana gambaran hasil pemeriksaan kadar glukosa darah pada DM di Klinik Naraya? Selanjutnya 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu ada dua macam. Yang utama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diketahui gambaran kadar glukosa pada suspek DM di Klinik Naraya. Tujuan khusus diantaranya yaitu 1. Diketahui distribusi frekuensi kadar glukosa pada suspek DM di Klinik Naraya. 2. Diketahui distribusi frekuensi kadar glukosa pada suspek DM di Klinik Naraya berdasarkan usia. 3. Diketahui distribusi frekuensi kadar glukosa pada suspek DM di Klinik Naraya berdasarkan jenis kelamin. 4. Diketahui distribusi frekuensi kadar glukosa pada suspek DM di Klinik Naraya berdasarkan indeks massa tubuh. Selanjutnya 1.4 Manfaat. Manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi mahasiswa yaitu menjadi sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan, khususnya dalam bidang kimia klinik, yaitu pembahasan kadar glukosa serta didapatkannya pengalaman dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai pemeriksaan awal terhadap diabetes mellitus agar masyarakat dapat melakukan screening serta pencegahan terhadap diabetes mellitus. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, yaitu bab 1 mengenai gambaran kadar glukosa darah pada suspek diabetes mellitus di Klinik Naraya.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.